Halo kawan-kawan mahasiswa, berjumpa kembali dengan Agus Arif Rahman. Saya biasa dipanggil Arif. Ya. Saya adalah penulis buku modul Lab Pengadaan Barang Jasa EKAP 4320. Oke, ini adalah identitas saya. Jika Anda membutuhkan konsultasi, pertanyaan mengenai pengadaan barang jasa, sedapat mungkin saya siap bantu. Ya, ini sekelas identitas saya ada di Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia di profesi saya, kemudian saya juga ada di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, kemudian saya juga bekerja sehari-hari di unit kerja pengadaan barang jasa di BMKG. Oke, jabatan saya adalah fungsional pengelola pengadaan ahli madya. Itu sekilas perkenalan. Kawan-kawan mahasiswa, pada inisiasi 6 ini pada prinsipnya melanjutkan inisiasi 5, hanya saja fokusnya berbeda, yaitu penatausahaan untuk seleksi jasa konsultansi. Ya, jasa konsultansi ini diberlakukan khusus, ya, diberlakukan khusus. Jasa konsultasi ini contohnya misalkan Anda pengadaan bikin aplikasi misalkan, ya, atau audit ISO misalkan, seperti itu, bikin software, ya, seperti itu, ya. Itu adalah jasa konsultasi ini yang mengutamakan brandware, ya, yang mengutamakan brandware. Beda dengan jasa lainnya. Kalau jasa lainnya itu mengutamakan skillware, seperti jasa security, jasa cleaning service, ya. Itu adalah jasa lainnya, ya, mengutamakan skillware atau menggunakan alat-alat tertentu. Tapi kalau murni otak, ya, murni otak, ya, yang mencipta, meng-create sesuatu yang baru yang terkait dengan brandware, itu jasa konsultansi. Ya, seperti juga lawyer, seperti itu. Hanya menyewa lawyer itu adalah jasa konsultansi juga. Oke, saya bisa mengklaim ini adalah materi pertama jasa konsultansi yang diperkenalkan untuk kawan-kawan mahasiswa setelah keluarnya era Perpres 16, sekali lagi, dan memang benar adanya kawan-kawan mahasiswa. Jadi konsep yang diterapkan di sini adalah sekali juga konsep kinerja, jasa konsultasi versi kinerja. Pada inisiasi 5 ini uh, sumber pembelajaran selain juga dari buku modul, juga dari PowerPoint ini yang sudah disiapkan untuk Anda, ringkasan-ringkasannya, kemudian juga buku modul 4, ya, kegiatan belajar 2, KB2 untuk jasa konsultasi, kemudian juga referensi yang lain. Buku ini, ya, buku yang sudah sering kita perkenalkan di setiap inisiasi, ini juga jadi tambahan eh, untuk Anda belajar, ya, buku-buku referensi ini yang kebetulan diperkenalkan langsung oleh Kepala LKPP pada tahun 2019 yang lalu, kawan-kawan. Oke, jadi ini adalah jasa konsultansi. Kita kembali ke sini, kita akan jelaskan apa yang perlu Anda pelajari. Mengulas sedikit yang kemarin bahwa dokumen pengadaan ada dua, sekali lagi, dokumen pemilihan, dokumen seleksi. Nah, seleksi ini khusus untuk jasa konsultansi. Ya, seleksi untuk jasa konsultansi. Nah, jasa konsultansi ini jenis kontraknya hanya mengenal lamsam, waktu penugasan, kontrak payung. Beda dengan yang lain, ada lamsam, harga satuan, gabungan lamsam harga satuan, kontrak turnkey atau terima jadi, dan kontrak payung. Ya, ini nanti bisa Anda pelajari di dalam referensi-referensi yang ada, juga dari peraturan-peraturan yang ada yang sering kita sharing kepada Anda di Perpres 16, juga di Perlem 9. Ini referensi-referensi mengenai jasa konsultansi, jenis-jenis kontrak tadi ada dijelaskan di sini. Anda bisa pelajari, Anda searching dengan kata-kata kunci yang tadi sudah ada di sini. Apa itu lamsam atau apa itu waktu penugasan? Waktu penugasan ini adalah jenis kontrak yang baru di jasa konsultansi. Jadi dibayar berdasarkan waktu penugasan. Jadi adalah salah satu fleksibilitas, ya, fleksibilitas yang diperkenalkan di eh, jasa konsultansi. Oke, Bapak kawan-kawan semua, Bapak Ibu kawan-kawan semua, kita lanjutkan lagi poin-poin penting berikutnya. Nah, jasa konsultansi, metode evaluasi penawarannya, ya, untuk sebenarnya ada bisa dilakukan dengan kualitas dan biaya. Kualitas, pagu anggaran, biaya terendah. Apa itu Anda bisa pelajari di dokumen, di
Nah, di portal e-learning ini mestinya sudah disiapkan template yang sudah kita siapkan untuk inisiasi ke-6 ini ya template-nya ya. Ini template-nya. Nah, ini ada dokumen pemilihan untuk jasa konsultansi, termasuk juga untuk yang konstruksi juga ada di sini juga. Baik, ini jasa konsultansi ada di sini. Kita buka satu ya, kita contoh satu, buka satu. Ada 2 macam dokumen yang perlu Anda tahu untuk jasa konsultansi, yaitu dokumen kualifikasi dan dokumen seleksi. Nah, referensi belajar yang bisa juga Anda gunakan untuk Anda pengen mengenal jasa konsultansi adalah Anda mempelajari bab 1 bab umum, bab 1 umum dan juga IKP. Ini juga berlaku untuk yang sebelumnya kemarin, yang inisiasi 5, yang dokumen pemilihan ya. Sumber referensi yang juga cukup akurat, efektif yang Anda bisa pelajari adalah bab 3 ini, bab instruksi kepada peserta. Karena di sini berisi seluruh aturan main, Perpres 16, peraturan LKWP 7, peraturan LKWP 9, semuanya dituangkan di sini. Sehingga mengikat kepada proses pemilihan penyedia. Semua diterangkan di sini, termasuk evaluasi penawaran yang ada di sini ya. Evaluasi penawaran yang di sini tadi juga diterangkan di sini kawan-kawan mahasiswa. Oke. Nah, ini ya, kualitas biaya, kualitas baku anggaran biar terendah. Nanti Anda bisa pelajari di sini. Oke kawan-kawan, kita lanjutkan lagi. Poin-poin penting berikutnya adalah, nah ini perlu Anda pahami juga bahwa metode evaluasi di sini ada berbagai macam untuk barang, pekerjaan konstruksi jasa lainnya. Ini saya cuplik dari Perlem 9 kawan-kawan. Ya. Ini untuk ada metode level sistem nilai, ada penilaian biasa sama umur ekonomis, ada harga terendah, membatas, ada harga terendah sistem gugur. Ya, juga ada ini untuk yang barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya. Kalau jasa konsultansi badan usaha dibagi 2, ada badan usaha, ada perorangan, konsultasi perorangan. Nah, konsultasi perorangan ini sudah mulai banyak diperkenalkan di era Perpres 16 ini ya. Jadi saya justru sering memberikan saran kalau memang bisa konsultan perorangan, sebaiknya konsultan perorangan ya. Pertama, alasan saya lebih murah ya, kan bayar sama 1 orang. Tapi kita tentukan kualifikasi tenaga ahli yang banyak ya, dia harus memiliki sertifikat ini, sertifikat itu, dan ABC dan macam dan sebagainya, pengalamannya ini seperti itu. Jadi 1 orang tapi berbobot ya, itu lebih efektif ya. Dan kalau konsultasi perorangan, metode evaluasinya adalah metode evaluasi kualitas 2 file juga ya. Oke. Nah, ini juga diperlukan sisa kemampuan nyata. Nah, ini kawan-kawan, penata usaha dokumen kontrak pada prinsipnya seperti ini. Nah, ini sebelum ke sini saya akan kasih contoh dokumen kualifikasi. Sekali lagi, jasa konsultansi yang file yang diupload oleh Pokja ada 2 ya, yaitu dokumen kualifikasi dan dokumen seleksi. Karena menggunakan prakualifikasi. Prakualifikasi itu artinya adalah kita mencari penyedia yang atau perseorangan yang qualify dulu untuk menghasilkan shortlist atau daftar pendek ya, menghasilkan shortlist atau daftar pendek maksimal 7 untuk kemudian masuk ke tahap berikutnya, tahap seleksi. Nah, seperti itu. Jadi di tahap prakualifikasi belum ada namanya KAK. Sekali lagi, yang digunakan di sini mengingatkan kembali, jasa konsultasi yang digunakan bukan spesifikasi teknis, tapi KAK, kerangka acuan kerja. Pada tahap prakualifikasi belum ada kerangka acuan kerja. Baru isinya adalah dokumen kualifikasi seperti ini. Pada saat prakualifikasi, para peserta akan diminta untuk mendownload dokumen kualifikasi ini, ya. Dan aturan mainnya semuanya ada di sini, di mana peserta harus wajib mempelajari ini dan mengikat. Apabila peserta tidak mempelajari ini, maka itu adalah tanggung jawab kesalahan ada di peserta itu sendiri. Ya, bila ternyata ada bagian mereka miss atau salah paham, karena pada prinsipnya semuanya dijelaskan di IKP ini. Nah, isinya IKP itu apa? Isinya IKP ya ini semua aturan main, kemudian dilanjutkan dengan LDK. Kalau yang tadi inisiasi 5 kemarin saya memperkenalkan dokumen pemilihan metode pasca kualifikasi, karena pada umumnya
Untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya pada umumnya menggunakan pasca kualifikasi, di mana LDK, LDP, LKE, lembar data kualifikasi, lembar data pemilihan, lembar kriteria evaluasi langsung jadi satu file. Tapi kalau jasa konsultan dipisah, lembar data kualifikasi dipisah, yang disebut dengan dokumen kualifikasi. Sekali lagi, lembar data kualifikasi dipisah karena tujuannya adalah mencari penyedia yang qualify dulu ya di tahap pertama prakualifikasi. Nah, isinya adalah hanya persyaratan kualifikasi saja yang diatur berdasarkan regulasi yang ada, izin usahanya. Nah, di sini tidak ada istilah kecil dan non kecil. Kalau pada inisiasi 5 saya tambahkan pada inisiasi 5 ada istilah izin usaha itu kecil, non kecil ya. Batasnya 2,5 miliar. Kalau di jasa konsultasi tidak berlaku itu semua. Berapapun izin usahanya kecil dan kecil, asalkan memiliki legalitas sebagai jasa konsultansi, maka dia dapat mengikuti seleksi jasa konsultasi. Oke, namanya adalah seleksi. Nah, ini persyaratan kualifikasinya ya, memiliki pengalaman jasa konsultasi paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun 1 tahun terakhir ya. Kemudian juga pekerjaan yang memiliki pekerjaan yang serupa berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi paling kurang 1 pekerjaan dalam 1 tahun terakhir. Ini adalah hal yang baru ya, saya tambahkan lagi kawan-kawan mahasiswa, di era Perpres 16 perusahaan baru tidak bisa mengikuti proses tender atau seleksi karena selalu ada syaratnya ini, kurang lebih 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ya. Ini adalah seleksi alami ya Pak, seleksi alami untuk mengikuti tender ya. Kalau begitu bagaimana dong perusahaan-perusahaan baru nggak bisa ikut berpartisipasi untuk ya? Sejujurnya iya, memang ya pengadaan pemerintah Anda tidak bisa, tapi kan ada banyak pengadaan pemerintah yang lain yang kecil-kecil dulu lah yang bisa Anda ikuti, atau Anda subkon kontrak dulu ya, untuk bisa sebelum mengikuti proses-proses tender atau seleksi. Karena proses tender seleksi otomatis akan mengikat ini, walaupun sebenarnya yang selain tender mau seleksi juga berlaku ini semua. Tapi kalau tender karena ada kompetisi yang terlihat, maka kewajiban menu ini harus mutlak harus dipenuhi ya, mutlak harus dipenuhi. Jadi selalu ada ini. Kemudian juga ada syarat nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, itu paling enggak separuhnya HPS. Jadi kalau Anda misalkan ada pekerjaan bikin website yang nilainya 1 miliar, wah, website 1 miliar nih ya, seberapa itu ya, hebat banget ya, berarti sangat kompleks dan banyak fitur-fiturnya ya, website 1 miliar misalkan. Maka perusahaan tersebut harus memiliki pengalaman pernah ngerjain website ya, pernah mengerjakan website minimal 500 juta. Dan lagi kalau ada paket pengadaan bikin website nilainya harga perkiraannya 100 miliar, 1 miliar misalkan, maka hanya perusahaan yang memiliki pengalaman mengerjakan website yang nilainya pernah mengikuti pekerjaan yang nilainya 500 juta yang dapat ikut ya. Kalau misalkan memaksakan ikut, silahkan, sudah pasti Pokjanya akan menggugurkan pelaku usaha tersebut ya. Seperti itu. Saya juga sering mengingatkan kawan-kawan mahasiswa, untuk Pokja pemilihan itu dipastikan persyaratan kualifikasi jangan sampai salah ya. Persyaratan kualifikasi dapat dengan mudah dilihat di SPSI dengan klik cari paket seperti ini ya, contohnya dengan klik cari paket tanpa login sekalipun, ini tidak login ya, klik cari paket seperti ini, Anda langsung bisa melihat persyaratan teknis ya. Persyaratan teknis itu terbuka untuk umum ya, persyaratan teknis terbuka untuk umum. Jadi kalau sampai salah mempersyaratkan teknis di sini, persyaratan kualifikasi terbuka untuk umum. Saya ralat ya, persyaratan kualifikasi terbuka untuk umum. Ya, persyaratan teknis yang dirahasiakan hanya peserta yang bisa dapat mengetahui persyaratan teknis. Tapi kualifikasi terbuka untuk umum. Anda bisa ngecek seperti ini. Maka pastikan jangan sampai salah, ikuti aja regulasi yang berlaku pada saat itu. Ya, itu dia mengenai dokumen kualifikasi. Di sini ada juga kemarin kita bahas sisa kemampuan nyata, Mas. Di sini ya sudah otomatis harus memiliki sisa kemampuan nyata paling nggak separuhnya. Oke.
Ini adalah dokumen kualifikasi. Kemudian dokumen kualifikasi ini akan menghasilkan daftar pendek atau shortlist, maksimal 7, minimal 3. Kalau kurang dari 3 harus mengulang lagi. Ya, minimal 3, maksimal 7 perusahaan. Oke. Setelah menghasilkan shortlist, maka proses akan berlanjut lagi. Prosesnya berlanjut lagi menjadi ini dokumen seleksi. Guys, contohkan ini adalah contoh dokumen seleksi. Proses seleksi, ya. Proses seleksi. Oke, ini adalah dokumen seleksi. Kawan-kawan, dokumen seleksi seperti ini contohnya. Nah, ini adalah ada IKP-nya juga, sama ada IKP-nya, dan Anda bisa pelajari dari ini. Sebenarnya adalah cara efektif belajar, ya. IKP ini dapat dijadikan referensi. Sekali lagi saya sering menyampaikan, ya, seluruh regulasi yang ada di pemerintah bisa dapat dijadikan referensi untuk organisasi sektor publik maupun private. IKP ini bisa Anda modifikasi. Ini adalah aturan-aturan main, ya, regulasi-regulasi dan berbagai macam strategi yang digunakan untuk mendapatkan penyedia yang yang qualify, yang value for money, ya, seperti itu. Oke, ya. Di mana di sini isinya langsung setelah IKP adalah lembar data pemilihan, ya, lembar data pemilihan. Ya, juga ada lembar kriteria evaluasi seperti ini nih. Lembar kriteria evaluasi. Nah, ini ya, bisa diatur di sini lembar kriteria evaluasi. Oke. Nanti slide-nya juga ada di sini, ya. Nanti kita bisa sharekan pada Anda lembar kriteria evaluasi. Saya bisa contohkan sekilas pada Anda biar tahu, ya. Biar tahu contohnya. Lembar kriteria evaluasi. Kita coba cari di sini di buku saya yang pertama tadi ada. Oke, ini contohnya lembar kriteria evaluasi untuk Pokja. Sebentar, perlu waktu, ya. Oke, saya bisa contohkan. Oke, di sini di ISO ini ada contohnya, ya. Lembar kriteria evaluasi. Nah, ini lampiran. Oke. Ini saya tunjukkan contohnya kepada Anda. Lembar kriteria evaluasi di mana di sini oke, ini yang di sini, ya. Lembar kriteria evaluasi. Nah, ada pembobotan untuk kualifikasi, ada pembobotan untuk seleksi. Kita lihat sama-sama, ya. Pembobotan untuk kualifikasi. Apa saja yang menjadi penilaian? Unsur pengalaman perusahaan, ya. Misalkan contohnya di sini 60, ini 60 40, ya. Di mana di sini memiliki pengalaman di bidang jasa konsultansi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir dinilai 10. Jumlah pengalaman pekerjaan yang similar dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dinilai 30. Pengalaman sebagai lead firm dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dinilai 10. Ya, di sini ada kriteria penilaian seperti ini. Kalau lebih dari 4 dinilai 10, 3 kali dinilai 8, dan seterusnya. Ini bisa Anda rubah. Kemudian dari sisi ini dari kualifikasi, dari tahap prakualifikasi, ya. Di tahap prakualifikasi seperti ini. Nilai pengalaman kontrak mengelola dalam kurun waktu 10 tahun terakhir nilai 10. Kemudian dari sisi sumber daya manusia, dinilai dari jumlah tenaga ahli yang dimiliki badan usaha tersebut dan tenaga kerjanya. Ini bila diperlukan, ya, bila diperlukan. Bisa ini bisa tidak wajib. Tapi kalau Anda wajib mempersyaratkannya menggunakan sebagai bobot, silahkan. Ya, misalkan ini contohnya 25 15 kriterianya seperti ini. Ya, kemudian kemampuan menyediakan peralatan. Ini apabila diperlukan. Ya, harus punya apa. Nah, ini bisa dibobot di sini. Ini adalah di tahap prakualifikasi. Nah, kalau di tahap seleksi berbeda lagi. Mirip-mirip tapi berbeda, serupa tapi tak sama. Pertama yang dinilai adalah unsur pengalaman perusahaan, sama kayak di depan tadi. Ya, mirip pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis, pengalaman bekerja di lokasi pekerjaan yang sama. Ya, satu kota, ya, misalkan, ya, itu punya bobot, ya. Jadi jasa konsultan punya bobot tersendiri walaupun kecil, ya, walaupun kecil. Ya, seperti
seperti itu. Misalkan tadi contohnya bikin aplikasi tadi, misalkan yang membutuhkan adalah kantor saya di BMKG, misalkan seperti itu. Terus yang menawarkan adalah pengusaha badan usaha dari Bandung, itu ini dia nggak dapat nilai dari yang sini ya, karena ini lokasi pekerjaan yang sama, tapi ini kecil bobotnya. Kemudian sebagai lead firm, sebagai nilai pengalaman kontrak ya, yang paling kurang dari HPS ya, ini seperti ini. Kapasitas perusahaan juga dinilai. Nah, ini unsur proposal teknis juga dinilai di sini, dituangkan di dokumen seleksi ya, ditetapkan kriterianya di sini, nanti diupload sehingga peserta tahu, oh nih unsur-unsur ini. Nah, unsur-unsur ini biasanya Pokja akan meminta bantuan orang luar ya, orang yang expert untuk melakukan penilaian ini, untuk membantu. Kemudian juga ini baru ini tenaga ahlinya, jadi ini ya bagian utamanya. Bobotnya 60 sendiri. 60 tadi ini totalnya adalah 10, 30 lah, ini 40, 60 sendiri. Karena inilah yang kita bayar jasa konsultan, itu yang kita bayar adalah tenaga ahlinya. Makanya ini bobotnya tinggi ya, tergantung tenaga ahli yang dibutuhkan. Contohnya ini adalah paket pemeliharaan ISO tertentu ya. Ini ada 12, kebetulan paket ini contohnya ada 12 tenaga ahli auditor 1, ahli auditor dan seterusnya 12 ya, sehingga masing-masing dibobot 5. Jadi masing-masing tenaga ahli yang ditawarkan dalam seleksi itu dilakukan penilaian kawan-kawan ya, itu. Jadi memang jasa konsultan itu memerlukan waktu yang cukup panjang, apalagi yang jasa konsultan badan usaha, waktunya cukup panjang. SOP-nya 45 hari kerja kalau versi SOP, nanti kita sharing tentang SOP. 45 hari kerja. Kalau pasca kualifikasi yang kemarin inisiasi 5 itu SOP-nya palingan 24 hari kerja. Tapi kalau prakualifikasi jasa konsultansi seperti ini 45 hari kerja. Ya. Kemudian bagian yang kedua juga ini adalah dokumentasi kontrak. Ya, jadi dokumentasi kontrak Anda bisa pelajari standar daftar isi yang sebelumnya sudah pernah kita share. Standar daftar isi. Oke, ini adalah standar daftar isi untuk surat perjanjian. Nah, ini dia cara penata usahanya ya. Jadi dari bawah ke atas, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan ya, ini dilakukan oleh PPK, dokumen penawaran. Nah, dokumen penawaran di sini ada dokumen penawaran yang menang, karena ini kan dokumen kontrak ya, dokumen kontrak. Baru dokumen kontrak itu sendiri. Nah, ini dari cover, surat tugas, addendum, surat perjanjian SSUK, SSKK, ada program mutu. Apa itu program mutu nanti kita bisa share di inisiasi berikutnya, pengendalian kontrak. Yang kemudian SPBC, ya, kemudian berita acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak ya, dan seterusnya. Ada surat perintah pengiriman, ada surat perintah mulai kerja, dan yang terakhir ini yang penting adalah dokumen pembayaran. Dokumen pembayaran, faktur pajak, surat jalan, BAST dan sebagainya. Ini pastikan kawan-kawan mahasiswa pastikan harus ada dalam dokumen kontrak itu. Ya, pastikan ada. Saya sering menemui praktiknya di lapangan, dokumen kontrak, dokumen pembayarannya dipisahkan dari dokumen kontrak. Itu merugikan pelaku usaha karena dokumen pembayaran ini adalah bukti nyata bahwa pekerjaan itu selesai. Di dokumen kontrak itu akan mereka gunakan untuk mengikuti tender-tender yang lain, mungkin di kantor instansi pemerintah yang lain. Kalau dokumen pembayaran ini tidak dijadikan satu terpisah, malah seringkali nggak dapat pelaku usahanya. Itu kasihan mereka. Kita berlaku tidak fair kepada pelaku usaha. Karena bukti bahwa pekerjaan itu selesai, bukti yang paling mudah bahwa pekerjaan itu selesai adalah adanya dokumen pembayaran yang sudah diatur di Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku untuk seluruh instansi pemerintah. Ya, faktur pajak, surat jalan, BAST, ya, dan seterusnya. Di sini ada saya kwitansi, berita pembayaran dan seterusnya. Oke, ini poin-poin pentingnya. Anda bisa pelajari selanjutnya. Pada prinsipnya ini adalah persiapan kontrak Bapak. Ini adalah contoh untuk SPK. Nah, ini SPK adalah untuk yang pengadaan langsung, yang kecil-kecil, yang di bawah 200 juta. Nah, untuk barang jasa lainnya perusahaan konsultan, kalau jasa konsultan yang di bawah 100 juta. Di bawah 100 juta. Nah, itu ya. Oke, jadi ini cara mendokumentasikannya untuk yang SPK, surat perintah kerja. Caranya lebih sedikit isinya. Ya, lebih sedikit. Sekali lagi, penata usahaan ini dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu dengan hard copy, soft copy, dan file cloud.
saya sarankan ketiga-tiganya dilakukan. Itu lebih aman. Jadi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi mau dimintai keterangan terkait pengadaan ini yang sedang kita kerjakan, insya Allah kita akan siap, ya. Penatausahaan, sekali lagi, penatausahaan yang bagus akan setidak-tidaknya meminimalkan risiko hukum di depan nanti apabila kita dimintai keterangan. Penatausahaan yang jelek, ya walaupun pekerjaannya selesai sekalipun, penatausahaan tidak sempurna biasanya akan terus dicari-cari kesalahannya, ya. Karena itulah dengan penatausahaan dokumen pengadaan. Karena ini kelemahan kita di sini, ya, kelemahan kita di sini. Oke, ini untuk purchasing dan seterusnya. Baik, kawan-kawan mahasiswa, saya kira itu sekilas mengenai inisiasi ke-6. Selamat belajar, selamat beraktivitas, jaga kesehatan. Ya, saya merekam ini di tengah pandemi COVID-19. Kita jaga kesehatan, belajar tetap di rumah. Oke, manfaatkan semua teknologi ini untuk belajar dan lakukan praktek-praktek dengan template-template yang sudah disediakan di tutorial online ini, ya. Semuanya sudah disediakan untuk Anda, ya. Kalau Anda kurang mau template apalagi, saya akan bantu, ya. Kami kawan-kawan di semua di Universitas Terbuka akan membantu, ya. Ini adalah kontak saya ada di sini, ya, sebagai penulis. Ini juga akan membantu para tutor online lab pengadaan. Apabila membutuhkan pertanyaan, silakan, saya insya Allah saya akan sebisa mungkin saya akan bantu untuk kemajuan pendidikan pengadaan barang jasa pemerintah di Indonesia. Selamat belajar, selamat beraktivitas, sukses untuk Anda semuanya. Terima kasih.